Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jati Adi Pratiwa. Saya dari Teknik Mesin Kilang, konsentrasi rotating equipment. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penelitian saya atau kalau di kampus kami biasanya disebut dengan kertas kerja wajib. Dengan judul optimalisasi unjuk kerja centrifugal pump di area proses PT Genis Multimanis. Pertama-tama saya ingin jelaskan tentang alur penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu mencari kondisi aktual dari pompa, yang mana kondisi tersebut digunakan untuk menghitung performa di step kedua ini. Yang step kedua ini berupa performa calculation of pump. Yang setelah kita itu melakukan perhitungan performa pada pompa, kemudian kita itu menganalisa berdasarkan perhitungan itu problem pompanya itu apa saja. Setelah kita itu menganalisa problem pompa, kita itu dapat memilih metode optimalisasi apa saja yang tepat untuk menangani problem yang ada di pompa. Kemudian saya melakukan rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksudkan agar metode optimalisasi ini dapat dilakukan, maka apa sih yang harus dirubah dari actual condition yang saya temukan di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi aktual atau kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan flow diagram dari pompa yang saya teliti. Pompa saya itu pompa di area proses ya untuk pemurnian nira tebu. Pertama-tama fluida nira tebu itu dialirkan dari tangki juice clarified, kemudian mengalir sampai fast effect evaporator. Kenapa di sini itu ada namanya efek pada evaporatornya? Dikarenakan evaporator di sini diberikan efek kevakuman. Kevakuman dengan tujuan untuk mengefisiensikan penguapan dari nira tebu. Efisiensi yang dimaksud ini penguapan nira tebu itu dapat dilakukan di bawah 100 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke kalkulasi. Kalkulasi dari parameter yang ada di lapangan. Nah, ini adalah hasil dari performa kalkulasi. Bukan hasil, ini kondisi yang ada di lapangan yang saya temukan itu. Pertama-tama itu pressure discharge pompa 5,5 tekanannya dari discharge pompa itu 5,5 kg per cm kuadrat. Kapasitasnya itu 78,53 meter kubik per hour. Pressure-nya itu 1 bar di juicy clarified tank dan pressure force effect-nya itu 0,5 bar. Fluidanya itu merupakan nira tebu dan elevasi pipa discharge-nya itu 15,8, elevasi pipa suction-nya itu 1,5 meter. Ini adalah hasil perhitungan performa dari data aktual yang saya dapatkan di lapangan. Untuk yang pertama itu kapasitasnya, kapasitas yang didesain itu dapat 180 meter kubik per hour. Tapi pada kondisi di lapangan, pompa ini bekerja pada kapasitas 78,53 meter kubik per hour. Head pada desain itu 42 meter,
Sedangkan di kondisi aktual menurut perhitungan saya 9,851 meter. Efisiensi menurut best efisiensi menurut performa curve pump performa curve pump dari manufaktur itu kurang lebih 53% ya, memiliki kenaikan dari kondisi dari desain dari manufaktur. Yang selanjutnya itu NPSHA didesain, saya tidak menemukan berapa NPSHA-nya, tapi di kondisi aktual eh, NPSHA-nya itu 10,2 meter, NPSHR didesain itu 5, di kondisi aktual 2,7. Nah, satuannya meter. Dan untuk daya pompa itu 75 horsepower, sedangkan di kondisi aktual itu 56,035. Untuk daya penggeraknya pun juga sama, dari daya pompa 75 horsepower, dan di kondisi aktual daya penggerak menurut perhitungan saya 59,9 meter kubik per hour. Dari hasil perhitungan saya, pump problem ya, kan setelah kita itu menghitung performa pompanya, itu kita itu menentukan atau menganalisa problem pompanya itu apa. Dari hasil perhitungan saya, pompa itu memang berada pada kondisi yang bagus, karena di lapangan pun pompanya itu tidak ada vibrasi sama sekali. Vibrasinya normal, tetap ada vibrasi, tapi vibrasinya normal. Maka saya dapat menyimpulkan dari kondisi lapangan dan kondisi perhitungan saya, pompanya ini berada pada dalam kondisi yang bagus. Tetapi pompa ini bekerja di bawah best efficiency point-nya, BEP-nya. Oleh kenapa? Oleh sebab itu, pompa harus dinaikkan efisiensinya. Efisiensi pompa efisiensi terbaik pompa atau best efficiency point pompa berdasarkan performa curve dari manufaktur itu adalah sebagai yang sudah ditampilkan di sini ya. Eh, Best efficiency point-nya itu berada pada 68% dengan kapasitas 120 meter kubik per hour. Uh, uh, Sebelum saya memilih metode optimalisasi apa saja, saya di sini akan menjelaskan tentang metode apa saja yang biasanya digunakan untuk mengoptimalisasikan pompa. Yang pertama itu change condition of parameter, atau mengganti parameter aktualnya yang di lapangan seperti kapasitasnya, hmm, kalau jenis fluida tidak mungkin ya. Dan yang kedua itu uh, menambahkan kontrol equipment. Menambahkan kontrol equipment ini seperti gate valve yang sudah dapat dibuka tutup secara otomatis. Yang ketiga itu change speed, atau mengganti kecepatan motor apabila motor yang digunakan untuk menggerakkan pompa itu merupakan variable speed motor, atau motor yang dapat dirubah-rubah kecepatannya. Dan yang terakhir itu adalah mechanical system. Mechanical system ini yang saya maksudkan biasanya itu jika ingin menambahkan kapasitasnya, atau kapasitasnya itu ingin diturunkan, bisa merubah impeller pompa, ditambah maupun dikurang. Kalau ditambah itu biasanya kita nyetok impeller pompa dari manufaktur. Nah, dari keempat metode optimalisasi ini, eh, hal yang paling tepat atau hal yang paling relevan untuk dilakukan adalah mengubah kondisi parameter dengan membuka valve
dari valve DC discharge dari 50% ke 75%, sehingga pompa itu mengalirkan kapasitasnya itu kurang lebih di 120 meter kubik per hour, di sekitaran 120 meter kubik per hour ini. Pompa berada pada base efficiency point-nya yaitu 68%. Nah, setelah saya lakukan optimalisasi calculation pada kapasitas 120, head pompa mengalami penurunan dan efisiensinya naik. Dan untuk NPSH tetap sama pada kondisi aktual. NPSHR mengalami kenaikan, daya pompa dan daya penggerak mengalami kenaikan, tapi kenaikan daya pompa dan daya penggerak ini tidak terlalu signifikan. Untuk memperkuat argumentasi saya atau perhitungan optimalisasi saya, di sini saya sudah menampilkan karakteristik pompa. Nah, karakteristik pompa apabila kapasitasnya itu dinaikkan, maka headnya akan turun. Dan jika headnya turun, maka efisiensinya itu akan naik. Dan powernya itu juga akan naik, tetapi kenaikannya itu tidak signifikan. Nah, karakteristik pompa di sini adalah sesuai dengan optimization calculation saya, yang mana setelah saya naikkan kapasitasnya, headnya itu mengalami penurunan dan efisiensinya pun naik. Daya pompa dan daya penggerak pun mengalami kenaikan, tapi kenaikannya pun tidak terlalu signifikan. Keuntungannya dari untuk benefit from optimalisasi metode yang saya pilih, kita itu dapat mengalirkan fluida lebih banyak daripada kondisi aktual, yang mana di saat kenaikan daya penggerak dari kondisi aktual itu tidak terlalu signifikan. Jadi kita dalam kenaik daya penggerak naik tidak signifikan dari kondisi aktual, kita itu dapat mengalirkan fluida yang lebih banyak dari kondisi sebelumnya. Rekomendasi yang saya sarankan untuk pompa yang saya teliti itu, jika pompa itu mengalirkan fluida dari juicy clarified tank ke first effect evaporator, itu sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas pompa dari 78,53 meter kubik per hour ke 120 meter kubik per hour, sehingga pompa berada pada base efficiency point-nya. Mungkin itu presentasi tentang jurnal penelitian yang sudah saya lakukan. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.